dan tapi saya menginginkan kalian tahu dan bisa melakukan apabila sewaktu-waktu datang. Mungkin tidak di Sutomo tapi di tempat lain. Kalau untuk USG kalian sudah rutin lakukan, tapi kalau untuk mamografi mungkin belum ya, alatnya komplit sebenarnya. Tapi mungkin bisa ya Dokter Narendra ya, kasus yang kemarin ya, itu Bisa, Dok. mikrokalsifikasi. Itu bagus sekali untuk dilakukan breast intervention karena saya masih berharap kita masih menemukan breast cancer dengan stadium yang masih awal yang bisa memberikan gambaran mikrokalsifikasi pada payudara. Mungkin bisa dibuat slide-nya Dokter Narendra supaya nanti suatu saat misalnya bisa dijadikan bahan ajar untuk PPDS yang lain. Cuman masalahnya itu belum proven ya. Iya, Dokter. Ya, kita lihat. Kita buat dulu. Nanti kita lihat tindak lanjutnya. Baik. Oke. Ini sebenarnya sudah lama sekali ya bahwa bahwa mamografi itu punya kelebihan untuk mikrokalsifikasi dan dia tidak dipengaruhi oleh densitas dari kelenjar di sekitarnya itu. Cuman sekarang teknologinya jadi lebih maju karena ada DBT. Nah, mikrokalsifikasi ini dikatakan ada pada, ini yang penting kalian ingat itu pada 50%. Artinya tidak semua kanker payudara itu mengandung mikrokalsifikasi, itu harus dipahami. 50%-nya itu mengandung mikrokalsifikasi. 30-40% itu adalah suatu invasif karsinoma. Ketika kalian melihat mikrokalsifikasi, ingat bahwa 30-40% dari 50% ini adalah invasif. Lalu sisanya adalah non-invasif. Yang non-invasif, nah 90%-nya ini yang karsinoma in situ. Seperti itu. Ini jadinya jumlahnya berapa ya? 51. Jadi sebagian besar yang kamu temukan itu 90%-nya apabila itu mikrokalsifikasi saja ya, tidak ada MES. Jadi seperti yang dilihat Dr. Narendra kemarin, itu saya bisa mengatakan 90% ini masih karsinoma in situ. Nah, dari keseluruhan dari breast cancer itu cukup besar ya, 25/4 sampai 1/3-nya itu adalah breast cancer. Prof. Ruth Pineapple ini sebenarnya dia punya program untuk Surabaya. Sebenarnya saya ingin masukkan dia program, cuman terkendala COVID ini seharusnya dia datang untuk menjelaskan bagaimana melakukan breast intervention dan dia mau mengajari bagaimana melakukan breast intervention ini. Sudah ready, tapi begitu mau pergi ada COVID. Kayak gini. Mau datang, dia mau pergi dari Belanda ke Indonesia, dia udah cancel karena COVID. Ya, maybe next time ya. Kemudian, nah ini ya, mikrokalsifikasi untuk ke DCIS itu 95%. Gitu. Jadi jangan kaget kalau kamu misalnya lihat mamografi, mikrokalsifikasi, oke, itu kamu bisa berpikir itu suatu DCIS. Tetapi kalau kemudian kamu melihat, oke, MES cancer ya, kemudian PA-nya bilang, oh ada loh DCIS tempat lain, loh, tapi saya nggak lihat. Nah itu memang karena tidak 100%. Sama seperti yang Dr. Narendra kemarin lihat, mikrokalsifikasinya ada di beberapa tempat ya. Ada yang grup, ada yang segmental, ada yang regional, nah seperti itu. Jadi DCIS itu tidak hanya pada satu tempat saja, tetapi dia bisa di beberapa tempat dalam satu payudara. Itu yang harus diwaspadai pada saat melakukan imaging payudara. Oke, ini gradingnya. Sekali lagi ini penelitian saya lama sebenarnya. Mungkin kalau ada yang mau melanjutkan boleh tentang breast cancer with microcalcification yang terakhir itu Dr. Debbie Lianto. Seperti itu saya masih ingat. Kemudian, nah ini kalian harus tahu mikrokalsifikasi itu gimana sih ceritanya? Kok dia bisa
grup, kok bisa regional, sama kenapa segmental dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kalian harus tahu mikrokalsifikasi yang terbentuk di dalam lobulus itu bisa berbentuk puntat, round, atau milk of calcium. Seperti itu. Dan biasanya kalau yang seperti ini, scatter itu kita atau diffuse itu kita akan bilang ini benign. Tapi kalau yang berada di intraduktal, nah ini harus hati-hati. Ya, seperti kita ketahui bahwa makrokalsifikasi yang linear atau linear branching itu mendapatkan nilai BIRATS yang paling tinggi yaitu simpaksi. Kalau kita melihat mesh-nya kita bisa lihat sampai BIRATS 5. Kalau di luar negeri itu ada program screening, tapi kalau di tempat kita adalah case finding. Jadi screening itu artinya ya program itu dibuat oleh pemerintah untuk seluruh wanita yang pada usia 40 tahun seluruhnya harus datang untuk melakukan mamografi, karena kalau kemudian dia tidak datang dan pada beberapa tahun sebelumnya dia datang dengan breast cancer, maka pemerintah tidak akan menanggung biaya pengobatan. Dia harus menanggung sendiri. Itu pada negara-negara yang ada program screeningnya. Tetapi di dalam program screening itu biasanya radiolog tidak berada di tempat ya. Jadi orangnya datang ada sekitar 200 atau 300 di screening semua, kemudian radiolog datang terus dia melihat oh ini normal gitu ya. Jadi filmnya itu jalan banyak gitu normal. Oh nggak bisa, ini ada sesuatu, saya harus ketemu. Nah itu namanya recall. Dipanggil lagi wanita itu, kemudian dilakukan further evaluation. Jadi kalau screening mamografi, kamu melihat ada finding apapun itu, maka itu masuk kepada diagnostic mammogram. Di situ kamu akan melihat, berpikir apakah saya akan melakukan additional mammogram atau saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan seperti USG atau bahkan MRI. Jadi recall kapan pasien itu harus ketemu radiolog itu sangat-sangat penting seperti itu. Oke. Nah ini tetap ya harus perhatikan morfologi dan distribusi. Mungkin dok ini morfologi dan distribusinya mengarah ke BIRAT 4 misalnya malignan. Hasilnya kok benign? Ya itu memang seperti itu. Tetapi bagaimana kamu tahu benign atau or malignan kalau kamu tidak lakukan biopsi? Seperti itu. Yang penting ikuti aja klasifikasi berdasarkan BIRAT untuk menentukan dia masuk C2 atau C4, 4 ABC sekarang terbaginya begitu. Ini milk of calcium. 9. Sebentar ya, saya taruh panelnya ini. Panelnya nutupin. Oke. Nah ini kalian harus tahu kapan sih saya bisa lihat milk of calcium atau TCAP seperti itu adalah ketika pada sisi kalian melihatnya dikatakan amorf, tapi kemudian pada medio sebenarnya bukan medio lateral oblik, tapi ini medial lateral. Jadi true, jadi dibalik pasiennya habis di sisi langsung dibalik tegak lurus. Maka kalian akan bisa lihat itu yang gambaran semilunar atau TCAP, calcification atau konkav atau crescent atau apapun itu yang memberikan gambaran bahwa cairan atau milknya itu berada di dalam sebuah kantong. Ini artefak, hati-hati. Ini yang harus diperhatikan. Seringkali di diagnosa tapi kemudian diulang mamunya hilang karena ternyata ini suatu artefak. Kalau suspicious itu yang saya bilang, jadi kapan kamu bilang ini suspicious ketika itu tidak typically benign. Jadi yang harus dihafal itu adalah yang typical benign.
Karena kalau tidak tipikal benign, itu artinya suspicious. Ya, bisa dipahami nggak? Ini ilmu mikrokalsifikasi ini, jadi benar-benar harus dilihat apakah dia punya karakteristik untuk tipikal benign. Ini salah satu contoh AMOF yang kita masukkan di dalam BIRATS 4A itu 60%-nya benign. 20%-nya itu ADH. ADH itu atypical ductal hyperplasia atau atypical lobular dysplasia atau lobular carcinoma in situ. 20%-nya saja yang malignan. Seperti itu. Ya. Ini AMOF di sini. Ini yang coarse, heterogeneous. Hati-hati bukan coarse calcification, tetapi coarse heterogeneous. Lebih ke arah pleomorphic sebenarnya. Seperti ini. Ya, PCIS. Ini juga coarse, hati-hati. Coarse heterogeneous pada fibroadenoma yang belum membentuk suatu popcorn calcification. Koars yang dalam arti sangat benign yang kamu bilang makro calcification itu pada awalnya dia akan berbentuk koars heterogeneous. Nah, itu decision untuk melakukan ini biopsi atau ini saya tunggu. Nah, itu sangat penting. Seperti itu. Ya. Ini juga ini fine pleomorphic seperti itu. Nah, yang di baik kanan dan kiri ini malignan seperti itu. Fine pleomorphic biasanya kita akan cenderung mengatakan malignan. Tapi coba AMOF dan fine pleomorphic. Yang left itu ternyata FCD, yang kanan itu DCIS. Ini fine linear dan fine linear branching ini biasanya memang malignan. Ini rasanya kalian sudah baca ya di BIRATS ya. Kita langsung ke intervensi aja. Seperti itu. Jumlah seringkali saya harus hitung ya, enggak semua PPDS dari center lain disuruh menghitung, tapi kalau di tempat saya hitung aja. Karena kenapa? No magic number. Tidak ada magic number seperti itu. Kalau ada 3 aja, tetapi dia membentuk gambaran ductus, hati-hati. Banyak, tetapi dia tidak suspicious seperti itu jumlahnya, maka kalian bisa bisa tahan untuk tidak lakukan biopsi seperti itu. Nah, ini seperti ini severe hyperplasia ini sama juga fine pleomorphic. Kelihatan nggak ya yang kiri ya sebenarnya ya? Ini di sini seperti ini. Ini kita lakukan kite wire. Severe hyperplasia dan florid epitheliosis. Ini bukan malignan, tetapi ini berada di in between, jadi borderline. Pada pasien-pasien yang kalian lakukan biopsi seperti ini kalian bisa minta untuk dilakukan short interval follow up. Jadi kalian harus paham dulu bahwa proses cancer itu bukan sesuatu yang langsung cancer, enggak, tetapi merupakan suatu proses dari bidan yang melakukan metaplasi, displasi, dan anaplasi seperti itu. Jadi kalau severe hyperplasia ini berarti proses proliferasi dari selnya ini sedang berjalan. Dan mungkin 5 atau sampai 10 tahun kemudian dia masuk ke dalam proses anaplasia. Jadi memang di onkologi itu tidak ada proses yang ini truly benign dan ini truly malignant. Between benign and malignant itu banyak sekali terjadi proses, dan itu yang radiologi harus lihat apakah pasien ini perlu dilakukan short interval follow up atau tidak. Oke, ini morfologi kalian udah tahu ya. Rasanya ini pasien ya. 48 tahun.
Dia merasa yang kanan itu mengeras, bukan mass, tetapi lebih keras. Seperti itu. Dense breast, ini CA. Jadi, nah ini kalau kalian lihat, sorry, ini bisa nggak ya? Bisa lihat nggak mark anu saya, apa arrow-nya? Bisa? Nggak bisa? Ya, dokter. Oh bisa ya. Ini yang ini micro and dense breast. Yang ini benign, tetapi yang ini dense breast. Ini extensive DCIS. T1 N0 M0. Stadiumnya masih 1. Early detection. Ini kan kalian bisa mencapai early detection itu ketika kalian aware tentang kemungkinan suatu DCIS. Ini mamografinya, ini Dr. Narendra. Jadi memang USG itu sangat-sangat penting sekali untuk melihat apakah kita bisa melihat puntak ekogenik. Ini bukan untuk Dr. Narendra aja ya. Cuman kemarin karena kasusnya yang mengikuti itu Dr. Narendra. Jadi ini mungkin saya bisa katakan bahwa USG sangat-sangat menentukan sekali apakah kita bisa melihat puntak ekogenik atau tidak. Pada USG yang cukup tajam, jadi seperti yang breast dedicated ultrasound, jadi memang dia dirancang atau didesain untuk breast, itu kita bisa melakukan identifikasi mikrokalsifikasinya lebih mudah dibandingkan USG yang tidak breast dedicated. Seperti itu. Oke. Nah ini juga sama dense breast-nya. Ini yang saya katakan bahwa susah sekali kalau itu dense breast, dan apalagi kalian misalnya tidak punya fasilitas digital mamografi atau tomo. Jadi kalau itu analog, itu memang kalian hanya mengandalkan ada tidaknya mikrokalsifikasi. Susah sekali lihat mass-nya. Tapi kalian bisa lihat ya ini ya. Ini ada ductal distribution, tidak banyak ductal. Kita lakukan biopsi. Nah, ini adalah masih T in situ. Jadi masih belum menembus basal membran. Seperti itu. Stadiumnya dikatakan stadium O. Jadi TIS masih in situ. Ini terus terang ini anak dari sejawat senior. Seperti itu. Jadi bisa kita lakukan tindakan yang sangat-sangat early dan menyelamatkan payudaranya. Menyelamatkan jiwanya terutama. Oke. Kalau cluster, oke, kelihatan nggak ya? Ini dense. Ini saya kasih contoh yang dense. Kelihatan nggak ya? Ini titik-titik begini. Group ya, group calcification. Ini juga sama, early detection. Sorry, early. Ini kalau gross-nya, nah ini hanya tampak begini saja, kecil aja. Tetapi dia T1 N0 M0 sudah ada invasion, tetapi masih T1 less than 2 cm. Jadi masih stadiumnya 1A, masih early. Oke, jadi recall itu kalian tidak lakukan ya, karena kalian sudah langsung diagnostik mamografi. Periodnya hati-hati, kalau meningkat, jumlah mikrokalsifikasinya itu kalian harus lihat apakah ini benign atau malignan, seperti itu. Seringkali itu benign, tetapi kapan kita akan putuskan dari monitoring itu bahwa oke, sekarang biopsi, nah itu yang kalian decision itu ada pada radiologi. Maka saya selalu bilang breast imaging itu atau breast management itu generalnya adalah radiolog. Radiolog yang akan tentukan. Oke, ini biopsi. Oke, ini tidak. Ini pada early detection ya. Kalau udah gede, jarak 10 meter kalian udah tahu itu breast cancer, sudah bukan radiolog lagi, itu sudah bedah. Tapi begitu dia tidak tampak, begitu dia tidak ada keluhan dan tidak teraba, maka generalnya adalah radiolog. Ini salah satu contoh 42 tahun dengan peningkatan mikrokalsifikasi. Nah, ini meningkat dia. Tapi karena lokasinya hanya berada satu tempat, dia tidak ada, ternyata memang tidak didapatkan
neoplasma yang gambaran sel anaplasia. Bagaimana kalau dia menurun? Hati-hati, pada beberapa kasus kalsifikasinya menghilang seperti itu. Jadi hilang. Jadi sepertiga kasus itu ada gambaran kalsifikasi yang menghilang. Itu dikatakan bahwa kankernya itu mengeluarkan enzim yang namanya E-kaderin, itu yang akan melisiskan mikrokalsifikasi yang ada di sebelumnya. Jadi kalian melihat indeterminate, besoknya loh kok hilang, hati-hati, justru kalian harus berhati-hati bahwa terjadi proses cancer. Oke, kalau kalian menemukan di beberapa tempat, cari yang paling mencurigakan, itulah tempat biopsi. Increase microcalcification, bisa lihat nggak ya? Bisa ya. Ini hanya di sini, kemudian ini meningkat. Ya memang kalau dulu PPDS itu senjatanya adalah mikroskop loop. Jadi kalau ada PPDS nggak bawa loop, dulu kalau ujian disuruh pulang langsung keluar, nggak jadi ujian. Atau nggak lulus kalau di ujian buat. Dianggap dia tidak tahu. Ini kita lakukan biopsi. Jadi biopsi itu kita masukkan kawat ke mikrokalsifikasi yang kita curigai, kemudian ahli bedahnya akan ambil sedikit saja spesimen sesuai dengan tanda yang diberikan oleh radiolog. Nah ini spesimen yang diambil, kita lihat di bawah, kita mamu lagi dan kita lihat bahwa mikrokalsifikasi yang kita curigai itu ada, kemudian diiris-iris, difoto lagi, kemudian dikirim lagi ke radiolognya. Dokter, ini yang mana yang harus saya lihat mikroskopnya, karena tidak seluruhnya, karena ini kan harusnya diiris tipis-tipis ya, PA harus lihatnya dalam spesimen yang sangat halus. Nah kita akan tentukan, oke, ini biasanya mereka kasih nomor, coba kamu periksa di nomor 3, 4, 5, seperti itu. Itu yang menentukan radiolog. Hasilnya T1. Ini gambaran yang mikrokalsifikasinya. Oke, jadi sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Pernah lakukan ya soalnya. Ini kalau USG ya. Kalau USG, nah ini biasanya kita akan lakukan USG. Ini mamografi juga sama. Ini sebenarnya dari luar dikonsulkan ke saya dengan mikrokalsifikasi. Nah ini ternyata ada duktus yang melebar dan dia kalsifikasi di dalamnya. Nah ini dengan panoramik kelihatan sekali, ternyata dia berujung pada mesh seperti ini. Tapi kalau tidak ada meshnya, kita harus melihat dengan yang probe yang cukup tinggi ya, frekuensinya untuk bisa lihat apakah kita bisa melihat mikrokalsifikasinya atau enggak, seperti itu. Oke, hati-hati pada saat melakukan localizing, kita harus melakukan anamnesa yang cukup detail seperti itu untuk mengatakan apakah ini layak untuk kita lakukan biopsi, dan kemudian apakah ini bisa kita lakukan BCT atau breast conserving surgery seperti ini atau tidak. Jadi ini indikasinya adalah non-palpable lesion pasti. Non-palpable mass itu miliknya radiologi. Kalian harus menguasai, karena kalau kalian tidak menguasai, itu dengan mudah akan diambil oleh bedah. Oke. Nah, kapan kita lakukan dengan mamografi, USG, CT, atau MRI? Maka ini yang harus penting sekali kalian lihat, di mana dia tampak lebih jelas. Lebih jelas di mamu, berarti guidingnya mamu. Lebih jelas di USG, berarti dia guidingnya USG. Demikian juga pada CT atau MRI. Lalu, mana yang paling cepat kita lakukan? Tidak bertele-tele, proses ini harus dilakukan dengan cukup cepat sehingga tidak menyiksa pasien. Karena ini adalah suatu intervensi, dan ini intervensi pada payudara. Seperti itu. Dan yang paling mudah dilakukan.
Itu adalah pertimbangan apabila kita akan melakukan intervensi secara guiding. Gitu. Oke. Ya ini salah satu contoh. Ini ada MES, kemudian MES-nya kalau nggak salah ini kista ya, tapi ada mikrokalsifikasi yang sesuai dengan ductus ini. Seperti ini ya. Nah ini dokter bedahnya bilang, saya mau ambil, enggak ini MES. Ini MES, tapi apa itu namanya? Dokter bedahnya tidak mau kelewatan dengan mikronya, mikrokalsifikasinya. Takutnya yang MES-nya benign, ternyata yang mikronya ganas. Nah dokter bedahnya minta saya mau lakukan pengambilan MES-nya, tetapi sekaligus juga dengan mikrokalsifikasinya. Seperti itu, karena dia mengikuti ductus. Nah, sayangnya pasien menolak untuk dilakukan guide wire, guiding mamu. Jadi biopsi dengan guiding mamu dia menolak, maka mau tidak mau dokter bedah akan bilang sama radiolog, tolong dong kasih marker ya, MES-nya di mana, mikrokalsifikasinya di mana. Nah, itu yang siapa yang bisa menentukan lokasi dari mikrokalsifikasi? Di jam berapa, letaknya di mana? Siapa? Dr. Narendra. Radiolog, dokter. Radiolog. Jadi kayak kemarin ya, Dr. Narendra ya, kalian harus bisa menentukan mikrokalsifikasi ini berada di jam berapa, terus berapa senti dari nipple atau dari areola. Seperti itu. Dan memang ini adalah papilloma dengan calcification. Dan syukur tidak ada anaplasia. Tapi hati-hati, papillomatosis dengan kalsifikasi ini merupakan predilection untuk terjadinya suatu papillary carcinoma. Seperti itu. Ya, oke. Ini kalian ini untuk menunjukkan bahwa kalian harus harus benar-benar tepat sekali menunjukkan titiknya di mana sih itu berada. Gitu. Oke. Ini saya langsung aja. Oke, ini kalau kalian nanti mau melakukan guide wire, ini yang harus kalian pahami dulu, sama seperti penentuan dari mikrokalsifikasi, maka penentuan ketika wire atau kawatnya itu mau dimasukkan ke dalam payudara, itu kita tetap mengikuti proses XYZ. Jadi XYZ ya. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya itu ini, Y-nya ini dari puting ya. Kemudian Z-nya itu adalah depth-nya. Seperti itu. Ini adalah macam-macam dari wire yang bisa kita masukkan ke dalam payudara. Biasanya saya pakai yang ini. Tapi pernah juga sih, pernah satu kali itu yang ini dan yang ini. Seperti ini. Ini gunanya supaya nanti begitu kita masukkan, nanti begitu kita lepas trokarnya ini tidak berusut. Nah ini salah satu contohnya seperti ini layarnya. Ini disposable. Ya, jadi kalian harus siapkan semua persiapannya. Nah ini pakai perforator, ini lubang ya. Lubang yang dipasang, ini ada dipasang, ini di Sutoma ada sih sebenarnya. Ini kita lakukan di rumah sakit onkologi. Nah, ini harus dipasang dulu untuk melakukan guide wire, kemudian pasien diposisikan. Kemudian, nah ini kita lakukan dalam posisi sisi. Sebenarnya paling paling baik itu adalah berdasarkan lokasinya dan di jamnya. Nah itu nanti radiolog akan bilang, oke Mbak, saya akan lakukan guide wire itu dalam posisi duduk dengan sisi projection, atau nggak mau saya minta miring dengan ML projection.
Jadi medial, lateral, true. Jadi true, benar-benar tegak lurus seperti itu. Itu sangat tergantung dari seberapa cepat kalian akan capai targetnya. Seperti itu. Lebih mudah. Oh, saya masukkan dari atas. Oh, saya masukkan dari bawah. Oh, saya masukkan dari samping kanan atau samping kiri. Seperti itu radiolog yang harus menentukan. Kemudian, nah ini kita melakukan tilting 15 derajat seperti ini untuk menentukan lokasinya secara 3 dimension. Ini kemudian dihitung, nanti baru, nah ini untuk guideline mungkin yang sudah masuk intervensi udah tahu ya proses septik aseptiknya seperti itu. Nah ini saya suntikan apa namanya lokal anestesi, pakai lokal anestesi aja, kemudian dimasukkan jarumnya. Ini ada hole-nya di mana ini tidak bergerak-gerak dan X, Y, Z. Ini yang harus kita hitung. Kita akan masuk seberapa jauh. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Nah, kalau kalian punya yang digital, sebenarnya digital itu bisa menghitung sendiri. Tetapi seringkali yang saya alami, mesin itu nggak cukup pintar juga yang ngitungnya. Jadi jangan mau dikalahkan sama mesin. Kalau mesinnya ternyata ngitungnya salah, kita udah tahu ini mesinnya ngitungnya salah nih. Ya, itu kalian bisa off-kan untuk penghitungan XYZ-nya dan kita melakukan penghitungan XYZ secara manual gitu. Kalau kita menghitung kira-kira saya dulu berpikirnya ini matematika, ilmu matematika banget ini. Ya, seperti ini. Kira-kira pakai rumus apa? Kira-kira saya masuk berapa ya? X-nya segini, Y-nya segini, Z-nya kira-kira saya masuk berapa senti? Ada yang tahu nggak? Pitagoras. Ada yang punya ide nggak? Hah? Pitagoras. Pitagoras, betul Narendra. Saya selalu pakai rumus Pitagoras. Semoga yang lain masih ingat ya, Pitagoras ya. Dan itu terus terang, saya nggak tahu kenapa mesinnya nggak bisa ngitung Pitagoras. Nah ini setelah kita keluarkan trokarnya, ini wire-nya udah masuk. Nah, kita lihat apakah dia jarumnya ini sudah berada, ujungnya itu yang ini. Yang ada hook-nya, ini sudah masuk di area yang kita curigai atau tidak. Seperti itu. Setelah itu kemudian di plester. Ini tidak berada di dalam, nih yang di luar ya, cuman karena kompresi dia katutan. Ini berada di luar payudara. Seperti ini, ujungnya ada di sini, dia masuknya begini. Seperti ini. Dan ahli bedahnya akan bagaimana, saya ambilnya bagaimana dari ujung, pas di ujung dengan diameter 1 cm. Di bedahnya akan dia akan ini mengambil dan dia akan ambil apabila positif CIS tidak ada apa namanya tidak ada invasif dari apa namanya komponen, maka ahli bedahnya akan tanya nih sama radiolognya, ini saya BCT atau tidak, maka radiolog yang akan menentukan apakah oke, ini suitable untuk breast conserving therapy, silakan di BCT atau oh jangan. Jadi kayak kasus kemarin itu ya, Dr. Narendra ya, itu tidak suitable untuk suatu BCT. Kenapa? Karena mikrokalsifikasinya ada di beberapa tempat seperti itu. Sehingga tidak bisa kita lakukan BCT. Nggak bisa dok, begitu itu positif, kemungkinan di tempat lain positifnya akan sangat besar. Lebih baik melakukan radikal mastektomi dengan breast reconstruction. Seperti itu. Hati-hati karena elastisitas payudara dari masing-masing orang itu tidak sama. Jadi elastisitas itu bisa menyebabkan error. Ada yang sangat keras payudaranya dan ada yang sangat lembek. Ketika masukkan tiba-tiba merusut sudah sampai bawah. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Dan biasanya memang ahli bedah nggak mau kalau ujungnya itu berada untuk di atasnya. Kalau bisa masukkan aja. Kalau itu lebih, itu jauh lebih baik daripada hanya untuk tapi nggak kena sama mikronya.
Oke. Sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Izin dok, saya Ya. bertanya dok. Saya masih bingung tuh untuk gadgetnya itu dokter. Maksudnya kalau dia sisi itu kan berarti X-nya itu yang dari papila ke arah posterior. Kemudian untuk Enggak. X itu dari nipple horizontal. X itu dari nipple-nya arah horizontal. Jadi kalau kamu ya, ya dok, mana ya Narendra? agak belakang tadi dok. Nah ini, jadi X-nya itu, nah ini kamu lihat nih, ini X nipple arah horizontal. Kalau mesh-nya ada di jam 1, maka kamu horizontal X-nya ada di sini, terus naik Y-nya sedikit. Kalau dia ada di jam 5, maka X-nya begini, Y-nya begini. Seperti itu. Ya. Untuk Z-nya berarti yang dalamnya ya dokter ya? Ke arah... Depth-nya itu adalah Z. Ya. Depth-nya itu adalah Z. Z inilah yang saya hitung dengan rumus Pythagoras. Ya, karena kalau di mamografi, posisi MLO itu gambar payudara kayak segitiga nggak? Ya, dokter. Ya kan? Baik, terima kasih dokter. Ya. Ada lagi yang lain? Oh, ini yang ini ya. Nah, ini wanita ya, 28 tahun masih muda. Dia mengalami anemia sejak 2004 dan hipermenore. Seperti itu dengan nipple discharge. Jadi mensnya banyak. Kemudian payudaranya itu keluar nih, jelas sekali. Nah, ini mensnya. Pada jam 10, 5 cm dari areola. Coba kamu lihat ini. Pada jam 9, 1 cm dari areola. Ya kan? Beda. Setelah saya akan lakukan USG lagi dan ketemunya di jam 10, 5 cm dari areola dekat dengan pectoralis muscle. Oke, seandainya pasien ini kemudian dibebaskan, oke boleh pulang Ibu, tidak ada kankernya, dia akan datang lagi dengan kanker yang sudah bisa lokal advance karena dibilang nggak apa-apa kok, katanya dokternya nggak apa-apa. Dan ini lokasinya, ini adalah scarnya post-op dan lokasinya di sini, dan dia berada di cukup dalam. Ini saya lakukan ultrasound guiding wire. Wire-nya saya masukkan langsung pada sini. Mesh-nya T1. Ini yang saya katakan bahwa penentuan massa, penentuan lesi yang sangat kecil, yang tidak teraba, tidak ada keluhan, dan tetapi imaging menunjukkan, maka lokasi harus benar-benar tepat, eksak. Benar-benar eksak. Kalian nggak bisa kira-kira kuadran ini, kuadran itu. Jelas benar-benar harus berupa pinpoint. Karena itu akan memberikan kesempatan kita akan menemukan kanker dalam stadium yang sangat seperti itu. Nah, ini kalau artinya biopsi harus diulang ya, seperti apa namanya? Kalian harus perhatikan kapan ini saya lakukan dengan mamo dan kapan ini saya lakukan dengan USG. Gitu. Oke, ini nanti ini anuanya aja, teorinya aja kapan kalian lakukan untuk repeat biopsi. Itu salah satu contohnya. Jadi tujuannya tetap outcome-nya adalah untuk lesi-lesi yang non palpable
seperti ini. Komplikasinya harus ditahu bahwa komplikasi dari breast intervention itu kalian harus pahami karena itu akan menentukan akurasinya dan juga kalian memang harus punya experience dan juga skill. Sebenarnya kalau tidak mulai tidak akan pernah punya experience ya. Jadi memang harus ada tahapan yang seperti itu. Tapi untuk itu untuk bisa lakukan kalian harus punya pengetahuan untuk melakukan experience dan skillnya. Skillnya pasti adalah mereka-mereka yang punya tissue handling yang bagus, yang punya tangan yang bagus. Kalau gemeteran lebih baik nggak usah. Karena ini payudara ya. Bisa bayangin nyerinya seperti itu. Jadi mereka-mereka yang melakukan intervensi adalah mereka-mereka yang punya tangan yang bagus seperti itu. Tapi sebenarnya kalian semua itu punya, hanya kemauan aja. Seperti itu. Ini side effect-nya nyeri, bleeding, dan vasovagal reaction. Ini pernah satu pasien ketika dia tahu wire-nya begitu ya, saya sudah pasang, saya sudah lakukan sisi, compression dalam posisi sisi, kemudian dia melihat jarum saya, dan langsung pingsan saat itu juga. Seperti itu. Wah, itu cukup menebarkan juga karena radiolognya bisa pingsan juga. Seperti itu. Jadi langsung jatuh dari tempat duduknya, sehingga harus ditopang gitu dan kita harus ya kayak code blue gitu. Untungnya pasien kita tenangkan seperti itu bahwa yang kita masukkan itu under anestesi dan tidak akan nyeri begitu. Dan biasanya kalau saya lakukan biasanya pasiennya kalau saya mau masukkan pasien saya masukkan dari arah kiri, pasien saya suruh noleh ke kanan supaya dia nggak lihat jarumnya seperti itu. Karena kalau lihat ya itu tadi orangnya bisa shock. Oke, ya memang paling susah dari semua. Kalau tindakan itu kalian bisa, apalagi udah lakukan guiding CT ya. Tetapi yang paling susah adalah justru ketika kalian menentukan ini dibiopsi atau tidak. Itu justru yang paling susah. Ini saya monitoring, saya lihat dulu ya. Nanti 6 bulan lagi untuk saya lihat dia increase atau tidak. Nah, itu penentuan itu yang decision itu yang krusial sekali buat seorang radiolog. Jangan-jangan 6 bulan lagi nanti sudah local advance seperti itu. Atau sekarang aja, ternyata sekarang masih indeterminate, bukan indeterminate, jadi masih abu-abu. Ahli apa PA-nya itu akan bilang, oh ini masih atipik ini, belum anaplasia. Jadi masih istilahnya masih dalam kriteria dysplasia. Anaplasianya kapan? Who knows? Tidak ada yang tahu. Bisa besok, 3 hari berikutnya, 1 minggu lagi, who knows? Atau 10 tahun lagi. Seperti itu. Tidak ada yang tahu. Nah itu kita dihadapkan pada pilihan PA yang minta jangan dulu deh, jangan dulu, nanti aja kalau udah jelas baru dibiopsi gitu. Karena dia jangan dipikir PA tidak kesusahan loh menentukan ini sudah anaplasia atau tidak. Dia kesusahan banget apalagi kalau proses proliferasi dari sel itu sangat-sangat tinggi. Maka dia kesusahan banget untuk menentukan apakah ini malignan, sudah malignan atau tidak. Dan biasanya dia akan bilang kepada radiolog, Mbak Lis, jangan dulu ya, jangan disarankan biopsi dulu ya Mbak Lis, dimonitor aja. Beda dengan bedah. Bedah akan bilang, ini saya ambil atau tidak? Jangan bilang tidak diambil, kemudian 6 bulan lagi pasien sudah datang dalam kondisi yang sudah advance, seperti itu. Nah, itu radiolog kecepet di situ, antara PA dan bedah. Seperti itu. Nah, penentuan itu yang harus kalian punyai. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin boleh tanya lagi, dokter? Berarti kalau untuk kasus yang kemarin ada kata si ahli bedah minta biopsi, itu kita coba guiding ke ductal ekstasi yang ada klasifikasinya aja gitu. Nanti biar dia buka seperti itu. Ya saya berani. Bayangan saya itu masalah biopsi. Nggak di ini nggak di share di nggak? Kamu punya nggak ya? Sorry ya, maaf PowerPoint ya untuk menentukan kira-kira kita akan lakukan dalam bentuk yang seperti apa. Bentar, saya minta waktu buat bikin dulu dokter. Belum buat.
Ya, nggak apa-apa. Jadi untuk yang kasus kemarin, ketika kita USG in doubt, jadi ragu-ragu benar, ini apakah ini atau tidak. Terus terang, saya ingin mengatakan bahwa memang USG di apa masa bukan ingin mengatakan, saya hanya memberikan informasi bahwa memang USG di Sutomo itu tidak dedicated untuk breast. Sedang saya ini usulkan untuk yang breast dedicated, karena kita punya mamografi advance, seharusnya USG-nya harusnya advance dan memang dia di setting untuk breast seperti itu. Maka saya bilang sorry to say, Dr. Narendra, bahwa kemarin saya susah sekali untuk menentukan tadi, tidak bisa melakukan interpretasi seperti sebaik mamu. Tetap mamografi merupakan tool yang paling superior untuk menentukan mikrokalsifikasi. Jadi untuk kasus yang kemarin saya akan bilang guide wire, guiding mamografi, bukan guiding USG. Seperti itu. Dr. Narendra. Izin, Dok.